Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Dan ini adalah khawarikul adat. Itu yang namanya fikih dari A sampai Z, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sudah dihafal semuanya. Sehingga pada umur 50 tahun beliau sudah dijuluki Al-Hafidh, Al-Musnid, Mari kita baca bersama kitabnya. Di sini di dalam kitab Bahjatuz Zaman wa Salwatul Ahzan, sahabat. Ta'lifnya punya Sayyid Al-Imam Jamaluddin Muhammad bin Zain bin Alawi bin Semit. Ini kitabnya pada halaman 104. Ada pada halaman 104. Ini yang membuat saya sangat kecewa, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dijelaskan wa ra'aitu ba'das sinin, dan saya melihat beberapa tahun yang lalu. Ini yang melihat ini maksudnya bermimpi, yaitu Habib Muhammad Al-Madhkur. Ka'anna qailan, di dalam mimpinya itu seolah-olah ada orang yang berkata, yaqulu, mereka berkata, dia berkata, Allahu kasyafa, Allah itu membuka li Sayyidina Ahmad bin Zain Al-Habsyi Alawi, Allah membuka kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Alawi bahran minal ilmi, lautan dari ilmu. Yaitu dalam mimpinya Habib Muhammad Al-Madhkur mengatakan ada seorang yang berkata bahwasannya Allah Ta'ala membuka lautan dari ilmu kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, sahabat. Lam yakshif dzalik, yang Allah Ta'ala tidak membuka hal itu hatta lil imami Yahya bin Zakaria An-Nawawi, bahkan sehingga walaupun kepada Imam An-Nawawi Allah Ta'ala tidak membuka. Ini satu, sahabat, bahwasannya di sini yang direndahkan Imam Nawawi. Kita bahas nanti kelebihannya Imam An-Nawawi. Jadi di sini Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini diberi lautan ilmu dengan Allah, entah ilmu itu mukasyafah, ilmu kasyaf ataupun zahir atau batin, yang tidak diberikan kepada Imam An-Nawawi. Satu kita bahas nanti. Selanjutnya, sahabat, wa ra'aitu aidon, dan saya juga melihat atau memimpi begitu juga, ka'anna Sayyidana Abdullah Al-Haddad, seolah-olah Habib Abdullah Al-Haddad qala li Sayyidina Ahmad bin Zain Al-Habsyi, berkata kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, sahabat, berkatanya seperti ini, narju annaka, aku berharap bahwasanya sesungguhnya kamu tafuku al-imama Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, engkau mengungguli Imam Asy-Syafi'i. Aku berharap engkau mengungguli Imam Asy-Syafi'i fi ilmi zahir, di dalam ilmu zahir, maksudnya ilmu fikih, ilmu syariat, seperti itu, sahabat. Fadlan an ilmil batin, lebih-lebih pada ilmu batin, ilmu kewalian, ilmu ma'rifat, seperti itu, sahabat, yaitu ilmu kewalian kepada Allah. Au qariban min hadza, atau seperti itulah bahasanya yang ada di dalam mimpi, bilafdhihi wa maknahu, lafaz dan maknanya seperti itu. Inilah, sahabat, yang saya sangat kecewa dan girah saya memberontak, sahabat, ketika ulama sekelas Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i direndahkan, sahabat. Jadi kita bahas Imam An-Nawawi dahulu, sahabat. Imam An-Nawawi ini adalah barometer fuqaha pada ulama mutaakhirin. Sebelum lahirnya Imam An-Nawawi, barometernya adalah Imam Al-Ghazali. Bahkan Imam Nawawi ini, sahabat, karomahnya beliau itu, kitabnya itu disukai oleh non-Syafi'i seperti Al-Wahabi, Salafi, dan lain sebagainya. Dan kitab-kitabnya Masya Allah anti khurafat dan semuanya hadis sahih, sahabat. Itu Imam An-Nawawi. Sehingga istilah kaul mu'tamad, kaul yang sangat menjadi pedoman
pada mazhab Asy-Syafi'i, yaitu qaulnya Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Karena Imam An-Nawawi itu sahabat, saat mengarang kitab Al-Majmu', beliau dalam keadaan majdzub, jazab sahabat. Bahkan konon dikisahkan ada seseorang ulama besar masuk kepada sebuah maktabah kitab yang banyak sekali. Nah, ketika ulama itu masuk melihat cahaya kitab-kitab itu, ada yang bercahaya sahabat, diambil semua. Kitab yang memantulkan cahaya itu diambil semua, dikumpulkan, dan semuanya karangannya Imam An-Nawawi sahabat. Masya Allah, Imam Nawawi ini sudah kaulnya mu'tamad dan juga andalan bagi ulama kita, madhab kita Asy-Syafi'i, sehingga dari Wahabi, Salafi semuanya sungkan, kagum, salut kepada Imam An-Nawawi, dan juga kaulnya mu'tamad, dan juga beliau wali kutub sahabat, karena diceritakan oleh santrinya, muridnya Imam An-Nawawi, yaitu Ibnul Athar. Ibnul Athar ini sahabat bercerita bahwasannya dahulu kala ada ulama yang bernama Abul Qasim Al-Mizzi. Abul Qasim Al-Mizzi itu bermimpi sahabat. Di dalam mimpi itu banyak bawa bendera-bendera. Banyak bawa bendera-bendera, dan Abul Qasim Al-Mizzi ini bertanya kepada yang bawa bendera, ada apa? Terus semuanya bilang, al-lailah kutiba An-Nawawi. Malam ini Imam Nawawi diangkat menjadi wali kutub sahabat. Seperti itu di dalam mimpinya. Akhirnya terbangun. Terbangun Abul Qasim Al-Mizzi ini tidak kenal Imam Nawawi. Akhirnya pergilah suatu saat ke Damaskus. Setelah pergi ke Damaskus bertanya, siapa di sini yang namanya Imam An-Nawawi? Oh, itu guru besar, guru hadis dan lain sebagainya. Beliau ada di sana seperti itu. Beliau ada taklim, kajian, dan beliau Masya Allah alim, kata orang-orang. Akhirnya penasaran, Abul Qasim Al-Mizzi ini masuk sahabat kepada majelisnya Imam Nawawi. Saat itu Imam Nawawi lagi mengajar. Dan apa yang terjadi? Ketika Abul Qasim masuk sahabat, Imam Nawawi berdiri. Uktum ma ma'aka wa la tuhaddits bihi ahadan. Simpan apa yang ada dalam dirimu. Maksudnya yang mimpi, yang mengetahui. Dan jangan katakan kepada seorang siapapun. Jangan katakan, rahasiakan. Itulah sahabat, tradisi ulama kita, menyembunyikan kewaliannya. Wa la tuhaddits bihi ahadan. Jangan sampai engkau katakan kepada siapapun. Simpan sama kamu. Akhirnya Imam Nawawi kembali ke tempat mengajarnya, dan duduk Abul Qasim Al-Mizzi ini. Heran, kok mengetahui. Masya Allah, ini Imam An-Nawawi sahabat, yang direndahkan sahabat dengan ulama, dengan Habib Hamad bin Zain Al-Habsyi ini. Walaupun sholat sudah sempurna, dia punya wudhu, sudah sempurna, dia punya sholat, cuman karena dia tidak baca sholawat kepada anak cucu Nabi Muhammad, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Alhamdulillah, Ahlul Bait itu dijaga, hadirin. Ahlul Bait itu dijaga. Yang jaga Ahlul Bait bukan hanya diri mereka sendiri, walaupun diri mereka sendiri sudah menjaga, dan melindungi garis keturunannya, sebagaimana Imamul Haddad mengatakan, "Qasdus sabili ilal huda wa daman